وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد. قال: diriwayatkan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Tidak, aku tidak menemuinya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau boleh mengimbangi pahala seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatanmu, masuk ke masjid lalu salat tanpa merasa lelah dan puasa tanpa berbuka? Tidak seorang pun dapat melakukan hal itu, kata lelaki itu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melintasi sebuah tempat teduh yang memiliki sumber air jernih. Lalu ia berkata, alangkah nikmatnya jika aku dapat menjauhkan diri dari manusia, kemudian tinggal di tempat ini. Namun aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lantas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan keinginannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, jangan engkau lakukan hal itu, kerana kedudukan orang yang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada salat di rumah selama 70 tahun. Tidakkah kamu menyukai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu dan memasukkan kamu ke syurga? Oleh kerana itu, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan sahabatnya untuk beruzlah, yakni menjauhi manusia. Padahal ia hanya bermaksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepadanya untuk berjihad. Oleh kerana itu, betapa tidak layaknya jika kita yang berlumuran dosa meninggalkan arena jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang yang berpuasa, melakukan salat yang khusyuk, rukuk dan sujud. Barang siapa yang rela Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya, ia wajib masuk syurga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sangat gembira mendengar hal ini. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ulangi sekali lagi ucapan anda itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengulanginya dan menambah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darjat seorang hamba hingga 100 darjat. Jarak setiap darjat adalah sejauh langit dan bumi. Amalan apakah yang dapat meninggikan darjat setinggi itu? Tanya Abu Sa'id.
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung lagi pengajian kita dengan topik jihad. Kita sudah pun memberikan pemaknaan yang pemaknaan yang ilmiah, yang syar'iyah, ya. Pemaknaan yang bersifat ilmu dan pemaknaan yang bersifat syarak, bersifat syariat. Langsung tidak langsung. Okey, walau bagaimanapun, kita tidak berjumpa di sini tingkatan-tingkatan, ya, ataupun tahap-tahap jihad. Ya, kita sudah pun menyatakan sifat jihad, kita sudah pun menyatakan pemaknaannya, bentuknya. Tapi tahap jihad tidak ada. Walaupun dilihat di dalam kitab lainnya. Tahap jihad ada ulama yang memberikan kepada 3 dan ada ulama yang memberikan kepada 4. Okey, nah kita ambil ini. Tahap jihad Nah, yang paling tinggi ya. Paling tinggi adalah perang, disebut perang sabil. Ya, itu paling tinggi. Yang kedua, amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Ya. Amal ma'ruf nahi mungkar ini nanti terpecah kepada 2 ya. Amal ma'ruf nahi mungkar nanti boleh tunjuk. Okey, yang ketiga yang ketiga adalah Allahumma shalli ala sayyidina, tadi saja baca lupa. Yang ketiga adalah apa mau sebut macam mana? Terlibat di dalam li'ala kalimatillahi hiyal ulia. Kita terlibat di dalam usaha-usaha begitu, ya. Usaha-usaha untuk meninggikan hak Allah dan Rasul. Kemudian disebut agama. Okey, ini sekurang-kurangnya. Ada ulama yang menyebut 4. Mereka lebih menghalusi. Nah, ini tahap-tahap jihad. Jadi yang paling tinggi sekali adalah perang sabil. Ini disebut apa ya? Perang sabil lah. Boleh faham ke perang sabil? Satu perang macam mana Rasulullah SAW berperang, macam mana para sahabat berperang untuk membebaskan umat daripada tekanan-tekanan musuh, ya. Untuk membebaskan umat Islam daripada tekanan-tekanan musuh umat Islam itu sendiri. Itu dipanggil perang sabil. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini dibahagikan kepada 2 kategori, ya. Disebut 2 jenis. Satu dipanggil dakwah umumiyah. Dakwah umumiyah. Dan satu lagi dipanggil berkata benar inda sultanin jair. Berkata benar ataupun menegur pemerintah. Itu sih bahasa mudahnya. Menegur pemerintah yang zalim. Ada 2 kategori. Dakwah umumnya berarti mengajak orang berbuat baik, meninggalkan kejahatan, itu maknanya. Okey, yang ketiga, usaha untuk meninggikan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ini infak,
sedekah, wakaf, atau terlibat langsung dalam usaha-usaha yang kita sebutkan tadi. Usaha-usaha, contohnya yang kita buka pondok, yang lain support pondok, begitu kan? Termasuk orang yang terlibat dengan pengajian dalam pondok, ini dipanggil usaha-usaha untuk meninggikan hak Allah dan Rasul, yakni agama. Jadi bentuknya mungkin infak, mungkin sedekah, mungkin wakaf, mungkin terlibat langsung, ya kan? Macam kita ini terlibat langsung, Walid mengajar kamu orang mengaji, ini terlibat langsung. Okey, Walid permudahkan bahasanya. Nah, itulah tahap-tahap jihad. Ya. Nanti zikir, apakah zikir itu jihad? Zikir bukan jihad. Zikir adalah amalan taqarrub. Betul kan? Nah, kau bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan taqarrub, itu baru jihad. Faham tak? Nah, jangan kau bilang zikir itu jihad. Subhanallah, itu bukan jihad. Ya. Itu amalan taqarrub, amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kau bersungguh-sungguh, bukan main-main, sungguh-sungguh istiqamah, nah itu baru jihad. Ya, karena sifatnya jihad itu adalah bersungguh-sungguh, itu nomor satu, betul. Nomor dua, benar, pasti. Nomor tiga apa? Yang ketiganya apa? Okey, yang tiganya usaha-usaha untuk melakukan perintah yang berkait dengan Allah, berkait dengan Rasul, berkait dengan agama, sama saja kita sebutkan di sini. Nah, tapi rasa-rasanya lain sikit yang rantau sebut ini. Tapi tidak apa-apa. Okey, nah itu sebab itu dibilang kau sebut tadi itu lain kan. Okey, dan sekurang-kurangnya kamu orang ada maklumat memadai lah. Pastikan maklumat kamu orang itu betul. Okey, apa? Di tahap ini. Berjihad melawan hawa nafsu di mana maksud kau? Tanya soalan kasih macam soalan, kau tanya soalan macam kenyataan. Nah, sebab itu belajar di sekolah kita akan belajar bagaimana ayat soalan, bagaimana ayat pernyataan, betul kan? Jadi tanya soalan. Okey, jihad melawan hawa nafsu berada di mana? Ini usaha-usaha untuk meninggikan hak Allah dan Rasul di sana. Ya, disitulah nanti dibincang jihad ekonomi, jihad politik, jihad macam-macam. Disitulah. Okey? Semuanya tajuk untuk meninggikan hak Allah. Ya. Okey, kita teruskan. Kita patah balik melihat paragraf di atas itu ya. Ayat Al-Quran. Ya, kata musannif rahimahullah ta'ala, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Nah, firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Ayat ini lebih, ayat 2 ini lebih, 2 dan 3 lebih berkait rapat dengan amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Lebih berkait rapat ya. Nah, adapun berkait dengan topik kita, ayat keempat ini. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya. Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya. Ini berarti orang-orang yang perang sabil itu adalah kekasih Allah SWT.
Faham kan? Dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Nah, maksudnya orang-orang yang perang sabil dan mempunyai strategi yang bagus. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Okey, jadi seperti yang disebutkan tadi, ayat yang keempat inilah menjadi rujukan kita. Musannif mendatangkan ayat ini, ayat ini walaupun melalui bacaannya Nabi SAW untuk menyatakan kepada kita bahawa Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya, yang kita istilahkan perang sabil. Nah, di sanalah para ulama meletakkan tahapan ataupun ukuran jihad itu. Paling tinggi adalah perang sabil. Gitu kan? Nah, di bawah lagi, apa lagi? Rendah daripada perang sabil, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada dua bentuknya amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah umumiyah. Jadi kita berdakwah kepada orang, mengajak kepada baik, mencegah daripada buruk, mungkarat. Dan yang keduanya menegur pemerintah yang zalim. Kan? Qaulul haq 'inda sultanin jair. Itu bunyi hadisnya. Berkata benar. Artinya menegur pemerintah yang zalim. Okey? Nah, itu terus. Nah, jadi daripada ayat tadi ya, daripada ayat surah As-Saff ayat 2 hingga ayat 4 ini, musannif mendatangkannya untuk menyatakan bahawa orang-orang yang perang sabil itu adalah kekasih Allah. Tahap tinggi. Tahap paling utama. Jadi kekasih Allah tahap kedua adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kekasih Allah SWT tahap ketiga, itulah orang-orang yang terlibat dengan usaha-usaha untuk meninggikan hak-hak Allah dan Rasulnya ataupun meninggikan agama. Nah, jadi sebab itu Walid dari awal kasih tahu kamu orang, belajar dan niat untuk mengajar. Oh, itu kan? Kenapa? Karena itu adalah bahagian daripada meninggikan hak-hak Allah SWT dan Rasul ataupun meninggikan agama. Kami mau mengajar macam mana Walid, mau cakap saja pun macam ketar-ketar saja begitu, macam Mimi itu kan, ketar-ketar saja. Macam mana, suara pun tidak keluar Walid. Nanti kau cakap dengan anak kau, isteri kau sama saja, suami kau, tu kan? Itu. Mana tahu, kadang-kadang orang perempuan ini dia sampai 5 suaminya. 5 kali menikah kan? Walid baca dalam Facebook itu ada satu nenek itu, umur dia sekarang 80 lebih. Apa namanya? Orang Perak, dia orang Perak, tapi kemudian pergi tinggal di Terengganu. Suami terakhirnya orang Terengganu, yang kelima itu. Tahu kan? Nah, lepas menikah, meninggal suaminya, menikah, bercerai, menikah. 5 suaminya. Bisa saja kan? Jadi, berarti nanti kamu orang akan mengajar ke 5 suami, kalau jika 5 suami. Bukanlah mengajar ya, dalam arti kata yang lain adalah amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar begitu. Nah, orang lelaki pun serupa juga. Nah, kalau sampai istrinya 10 dia wajib ajar kan. Boleh ke 10 boleh, nah, jangan serentak 10. You know, kan? 1 dulu, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4. Itu. Mau lagi, nah, kau cari pasal dengan mana-mana yang kau cari pasal tu kan. Okey. Nah, nanti ada anak. Nah, anak-anak itu diajar, kita yang mengajarkan, you know, kan? Nah, jadi ibu yang mengajarkan dulu anak, oleh kasih tahu sudah dari awal. Ibu bapa adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Ya, nah, sekolah yang kita hantar, guru yang kita yang kita berikan kepada guru itu madrasah keberapa sudah? Madrasah pertama. Ya, adalah ibu bapa. Sebab itu anak, ya, bagaimana keadaan sekalipun 30% mewarisi ibu bapa, 30%. Itu kajiannya. 70% adalah persekitaran. Ya, siapapun. Macam kamu orang juga. Kamu orang pengaruh ibu bapa 30%. Kalau ibu bapa itu jenis sembahyang, jenis mengaji, jenis
bawa anak-anak pergi belajar. Nah, nanti pengaruh itu 30%. Faham tak? Kalau ibu bapa pun tidak peduli anak mau solat ke tidak solat ke, aku punya hal, aku pun tidak solat. Nah, nanti 30% itu mempengaruhi. Faham tak? Nah, selebihnya adalah persekitaran. Jadi bagaimana persekitaran begitulah. Kan ya? Okey. Jelas. Kemudian kata musannif sambung kita. Diriwayatkan. Berarti ada satu kisah. Ya. Perkataan diriwayatkan ini terjemahan daripada Arab juga. Kalau Arab sebut waruya, warawa, ya, dan telah diriwayatkan waruya dan akan diriwayatkan. Jadi berarti ada satu cerita, ada satu kisah gitu. Katanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki tidak dirakamkan namanya. Katanya, wahai Rasulullah, adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Adakah perbuatan berarti amalan. Perbuatan berarti amalan. Ya. Amalan datang daripada tingkah laku. Ini berarti hal jasmaniah. Ini berarti perkara jasmaniah. Adakah perbuatan, amalan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Nah, kalau kita sebut jihad saja, nah itu umum ya. Adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Sama ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adakah amal, ya? Adakah amal yang dapat menandingi perang sabil? Yang kedua, amal ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, usaha-usaha untuk meninggikan hak Allah dan Rasul, yakni agama. Adakah amal yang lebih tinggi daripada ini? Nah, itu pertanyaan. Ya. Nah, itu secara umum. Ya. Jadi pengertian itu nanti mungkin secara umum, mungkin secara khusus. Nah, jawab apa Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Adakah perbuatan yang dapat menandingi jihad di jalan Allah? Menandingi berarti lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Nah, kita sekurang-kurangnya kita bentangkan 3 bentuknya. 3 jenisnya. Nah, jawab Rasulullah SAW, tidak. Aku tidak menemuinya, kata Nabi. Aku tidak berjumpa, aku tidak menemui amalan yang lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kalau amalan itu namanya zikir. Nah, itu bukan apa itu dipanggil, kalaupun amalan itu dipanggil apa ya? Dipanggil pribadi. Dipanggil amalan pribadi untuk apa ya? Untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Nah, begitu. Tidak, aku tidak menemuinya, jawab Rasulullah SAW terhadap persoalan ataupun soalan seorang lelaki tadi. Apakah engkau boleh mengimbangi pahala? Nah, Rasulullah meneruskan meneruskan ayatnya. Apakah engkau boleh mengimbangi pahala seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatanmu masuk ke masjid lalu salat tanpa merasa lelah dan puasa tanpa berbuka? Nah, Rasulullah SAW memberikan satu andaian kepada lelaki yang bertanya, ya, apakah engkau boleh mengimbangi pahala? Ya, boleh mengimbangi pahala kalau ikut terjemahan yang maksur, terjemahan yang apa ya, yang diterjemahkan oleh orang-orang kerohanian, ulama-ulama kerohanian, dia tidak menyebut mengimbangi pahala, ya, mereka menyebut boleh mengimbangi kebajikan. Sebab itu Walid selalu mengistilahkan pahala adalah kebajikan. Ya, pahala adalah kebajikan. Begitu. Apakah engkau boleh mengimbangi pahala kebajikan yang akan didapat, ya, seseorang yang pergi berjihad, ya, seseorang yang pergi berjihad. Seseorang yang pergi berjihad dengan makna tidak lari daripada yang 3 kita sebutkan ini.
sama ada perang sabil, ataupun amal ma'ruf nahi mungkar, ya, ataupun li'a'la kalimatillahi hiyal ulia yang ketiga. Okey. Apabila dilakukan dengan sidq, dengan benar, wal ikhlas, maka itu maknanya jihad. Okey. Jadi tanya Nabi SAW, jika engkau boleh mengimbangi kebajikan orang yang pergi berjihad, katanya, dengan perbuatanmu, ya, dengan perbuatanmu, perbuatan ay amalmu, supaya kita tidak keliru dhabitnya. Perbuatan ay amalmu, ya, amalmu berarti orang yang bertanya itu. Nah, bagaimana amalmu? Masuk ke masjid lalu salat tanpa merasa lelah. Lepas salat, salat. Lepas salat, salat. Lepas salat, salat. Seolah-olahnya begitu. Ya. Dan puasa tanpa berbuka. Puasa terus. Ya kan? Bukan puasa tanpa berbuka maksudnya puasa sampai 24 jam. Bukan. Puasa tanpa berbuka maksudnya berpuasa setiap hari. Faham tak? Nah, kerana sunnahnya tidak ada puasa tanpa berbuka. Betul? Nah, berbuka puasa itu wajib. Ya. Okey. Jadi maksud puasa tanpa berbuka itu artinya puasa tanpa henti. Setiap hari dia berpuasa. Nah, jadi Rasulullah bertanya kepada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang dapat menandingi jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada. Aku tidak menemuinya. Nah, sekarang Rasulullah SAW memberikan satu andaian, ya. Nah, ini pun penting juga kamu orang belajar langsung, tidak langsung ulumul hadis begitu. Ya, dipanggil ulumul hadis. Rasulullah memberikan ibarat, Rasulullah memberikan andaian, Rasulullah memberikan kiasan. Ya. Berdasarkan kepada hadis tahu kita, oh, ini kiasan, ini andaian, ini apa, kan? Nah, sebagai contoh kita baca hadis, tafakkaru sa'atan khairu min ibadatin sab'ina sanah, ya kan? Nah, itu sebenarnya Rasulullah SAW berkias. Jadi paham kita, oh, itu hadis kiasan. Ya kan? Ini hadis andaian. Nah, contoh. Ini hadis ahkam. Nah, itu dalam ulumul hadis. Kurang-kurangnya boleh sebut kamu orang tahu. Nantinya apa ya? Belajarlah, cari tahu lah, kan. Jangan dengar saja kamu okey, kira okey sudah. Kalau ada kesempatan belajar ulumul hadis. Ya kan? Usul hadis, usul tafsir yang selalu boleh sebut. Tapi kita tidak ada kesempatan. Ada juga ada ustaz datang sekali ke 2 kali. Nah, ustaz pun Masya Allah payah. Bukan jauh mana, sana sini beberapa minit saja. Sungai Lalang ke sini beberapa minit saja. 10 minit, 15 minit saja kan ini. Nah, itu pun datang 2 kali terus tidak mau datang. Mungkin faktor Walid kasih dia sikit kah? Nah, aku pun tidak tahu. Tapi aku kasih minyaknya, apanya. Kan? Nah, untuk mengajar kamu orang 2 kali datang saja. Khatam sudah. Alim sudah kamu orang. Allah, ya Allah. Itulah jihadnya. Nah, ada orang yang dia boleh bersungguh-sungguh. Nah, ada orang yang tidak boleh. Paham tak? Ada orang yang dia lebih mengutamakan keperluannya. Ada orang yang lebih mengutamakan halnya. Ya kan? Daripada apa-apa yang terkait dengan Allah, urusan Allah yang kemudian kita sebut sebagai jihad. Nah, itu terpulang kepada kita, kan? Okey. Nah, jadi Rasulullah memberikan andaian kepada lelaki yang bertanya. Ya. Jadi katanya, engkau boleh mengimbangi kebajikan seseorang yang pergi berjihad dengan perbuatanmu, dirimu sendiri, perbuatanmu, amalanmu. Apa? Masuk ke masjid lalu salat tanpa merasa lelah dan puasa tanpa berbuka. Salat tanpa merasa lelah berarti lepas salat, salat, lepas salat, salat, lepas salat, salat. Artinya begitu. Dan puasa tanpa berbuka berarti setiap hari berpuasa. Nah, Rasulullah bertanya kepada lelaki itu, ya, andaian dalam bentuk soalan. Okey, apa jawabnya lelaki itu? Tidak seorang pun dapat melakukan hal itu, kata lelaki itu. Nah, lelaki itu menjawab,
Nah, tidak seorang pun dapat melakukan hal itu. Apa hal itu? Berjihad, bukan berjihad. Masuk ke masjid, solat tanpa merasa lelah, puasa tanpa berbuka. Tidak ada seorang pun dapat melakukan hal itu. Nah, kalau tidak dapat melakukan hal itu, berarti jihad, ya, berjihad di jalan Allah tetap berada di kedudukan yang tinggi. Paham kan? Nah, jadi nanti solat itu berada di kedudukan mana? Puasa itu berada di kedudukan mana? Nah, puasa dan solat itu berada di kedudukan litaqarrub, dalam bahasa Arab disebut begitu. Untuk kita mendekatkan diri dengan Allah SWT. Ya, nanti kita akan faham perkara yang wajib, solat yang wajib, bukan solat saja yang wajib ya, ataupun disebut yang wajib, yang wajib apapun ini sebagai ikatan kehambaan. Ya, disebut ikatan kehambaan berarti dengan Allah kan? Okey. Yang lain yang sunat, yang wajib itu ikatan kehambaan. Yang sunat itu, ini yang para ulama sebut litaqarrub ini. Untuk mendekatkan. Apa mau tulis istilah apa? Pendekatan, betul? Bukan. Nah, kita tulis senang bahasa kita. Untuk mendekat. Ada istilah lain kah? Mendekatkan diri. Ada istilah lain kah? Menghampirkan diri boleh ya? Nah, jadi kita pakai istilah yang lebih mudah ya. Jangan istilah-istilah pening-pening itu apa? Jangan paning-paning. Ini jangan paning-paning, paning tidur. Untuk hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, jadi kita perlu paham begini. Ini adalah pahaman falsafahnya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal yang wajib itu apa sifatnya? Yang wajib itu sifatnya adalah ikatan kehambaan, yang mengikat kita, ikatan kehambaan kita dengan Allah SWT. Paham? Nah, jadi yang sunat itu nantinya ada banyak yang sunat, bahkan sunatlah yang paling banyak. Ya, dalam amalan-amalannya. Yang sunat itu adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, jadi kedua-dua hal yang kita sebutkan ini, nah ini tetap sifatnya adalah lin nafsi. Tetap sifatnya adalah bagi diri kita. Ya kan? Sedangkan yang kita maksudkan jihad ini bukan bagi diri kita ini. Ini bagi Allah. Ini pun bagi Allah. Ya kan? Ini pun bagi Allah. Kenapa? Karena di sana tidak ada tidak ada keuntungan pribadi. Paham enggak? Ya. Siapa-siapapun yang terlibat dengan hal-hal ini, nah mereka akan melihat ini adalah perintah Allah, ini adalah syariat Allah, ya kan? Tanpa melihat kepada keuntungan pribadi. Siapa yang melakukan ini untuk keuntungan pribadi, maka dengan sendiri membatalkan jihad itu. Ya, boleh paham enggak? Jadi jihad itu terbatal apabila kita bersifat keuntungan pribadi. Paham kan? Kita mau nama kah? Jangan kita mau orang puji-puji kita kah? Kita mau orang tahu kita bersedekah, berinfak kah? Misalnya. Nah, ini dengan sendirinya akan membatalkan jihad itu. Sebab itu kita sebut sudah, jihad itu berdiri dengan as-sidqu wal ikhlas. Sampai ada ulama mengatakan itu rukunnya jihad. As-sidqu wal ikhlas adalah rukunnya jihad. Ada ulama menggunakan istilah itu. Ya, contohnya yang menggunakan istilah itu siapa? Dalam kitab apa? Apa kitabnya? Nama-nama kitab pun kita lupa sudah. Semakin dekat mau mati sudah barangkali. Lupa saja nama-nama kitab. Kitab itu merupakan kitab hadis yang mensyarahkan hadis-hadis
khususnya terkait dengan hal-hal sebegini. Apa namanya? Allahumma salli ala sayyidina Mishkatul Masabih. Nah, itu kitab hadisnya. Boleh sebut saja nama-nama kitab ini. Nah, kalau kamu orang ada kesempatan, mana tahu nanti kan kau dengar-dengar di Pitas, Masjid Pitas, majlis bacaan kitab hadis Mishkatul Masabih. Nah, kamu orang tahu sudah. Pernah dengar sudah, betul kan? Karya Maulana Syekh Muhammad Anwar Kashmiri. Ulama besar itu, ulama besar Hind. Ya. Okey. Terus kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Hurairah mengkisahkan seorang sahabat Nabi yang tidak disebut namanya, ya. Jadi suatu hari sahabat itu berjalan melintasi sebuah tempat teduh yang memiliki sumber air jernih. Nah, dia berjalan di satu wadi barangkali. Ini gurun pasir ya, tanah Arab ini dia sifatnya bergunung ganang dan bergurun pasir. Jadi dalam arti kata yang lain, tempat yang redup dengan tumbuh-tumbuhan dan mempunyai sumber air yang jernih itu dipanggil wadi, ya. Atau dalam bahasa ilmunya akademik dipanggil oasis. Itulah oasis. Oasis. Nah, itu panggilannya. Apa betul? Minyak masak. Oasis. Oasis itu apa? Nah, kau mau cakap saja kau pun paning-paning juga. Aduh, cakap saja Pak. Okey. Nah, betul apa yang Atul cakap tadi. Okey, jadi seorang sahabat dia berjalan, nah kemudian dia bertemu dengan suatu tempat, satu oasis maksudnya begitu, ataupun dalam bahasa Arab disebut wadi, ya. Nah, di situ mungkin ada tumbuh-tumbuhan jadi redup, padahal padang pasir itu mana ada apa, gitu kan. Nah, panas, kalau panas panaslah dia. Nah, tapi sahabat ini menemui sebuah tempat yang teduh, berarti ada tumbuh-tumbuhannya dan memiliki sumber air yang jernih. Lalu ia berkata, nah sahabat itu pun berkata, alangkah nikmatnya jika aku dapat menjauhkan diri dari manusia. Makin perkataan itu ya. Alangkah nikmatnya jika aku dapat menjauhkan diri dari manusia. Nah, menjauhkan diri itu dalam bahasa Arabnya dipanggil uzlah. Ya, menjauhkan diri daripada manusia, menjauhkan diri pergi duduk di gunung, di bukit, di mana-mana yang tidak ada manusia banyak, misalnya tidak suka bertemu, ini dipanggil uzlah dalam bahasa Arab. Nah, nanti kamu orang belajar sampai sana. Uzlah itu ada kalanya harus, ya, tidak ada yang mengatakan sunat bah uzlah. Uzlah itu ada kalanya harus dan ada kalanya haram. Itu perbincangan para ulama. Jadi kita pun jangan cuba-cuba mau beruzlah dalam arti kata yang lainnya, ya. Melainkan ada hal-hal tertentu yang dibenarkan. Nah, itu pun para ulama sangat menghalusi, ya kan? Nah, kadang-kadang ada orang-orang kerohanian, orang-orang tarikat ini kadang-kadang mereka lebih beruzlah, dengan mengambil pendekatan uzlah. Jadi ada kalanya harus, ya, itu hukum. Ada kalanya harus dan ada kalanya haram. Nah, nanti kita perbincangkan tentang itu. Ya. Cumanya Walid mau menyebut saja, mau mentakhrijkan perkataan apa, ya, yang dimaksudkan oleh sahabat Nabi SAW ini. Nah, maksudnya adalah uzlah. Apabila dia mendapati tempat yang begitu cantik, tempat yang begitu teduh, sedangkan padang pasir itu penuh dengan panas saja, kan? Kemudian dia berjumpa dengan sumber air jernih di situ, berarti sebagai sumber minumannya, gitu kan? Sumber untuk digunakan. Nah, berarti ini satu keadaan yang cukup baik, gitu kan? Nah, kalau kita macam jumpa ketul emas, tahukah?
Ya, kalau orang Arab, dia berjumpa dengan tempat begini, oh itu sesuatu yang sangat istimewa, sangat bagus. Ya, karena rata-rata Arab itu gurun Sahara saja, pasir saja. Nanti kamu orang pergi umrah, sama ada daripada Makkah ke Madinah, daripada Madinah ke Makkah, nah kau tengok gurun pasir saja. Selain daripada Gunung Ganang, kau akan lihat pasir semuanya. Kadang-kadang datang ribut pasir itu. Nah, kau nampak terbang ribut pasir. Boleh 2 kali tengok ribut pasir. Nah, kenderaan kena berhenti tepi. Berhenti semuanya. Nah, ketika itu pasir sedang berterbangan. Depan kau pun tidak nampak jauh. Nah, kita di dalam bas kan. Nah, sekarang ada train sudah. Ada train laju. Ya, daripada Makkah, Madinah, Madinah, Makkah. Nah, mungkin dalam walaupun belum naik train itu lagi. Mungkin dalam train itu pun kalau datang ribut pasir, tapi train itu mungkin dia laju kan. Dia boleh menembusi ribut pasir dan tidak ada masalah, jalan saja. Tapi kalau bas, nah kita dalam bas, tengok daripada cermin itu ribut pasir datang kena cermin, tahu tak? Oh, 2 kali mengalami keadaan itu. Nah, walaupun fikir saja, Masya Allah, syukur bahawa Allah letakkan aku di bumi Malaysia. Kalau Allah letakkan aku di bumi Arab ini, nah aku pun tidak boleh bernafas. Bernafas masuk pasir semuanya. Ya, ribut pasir. Ya. Nah, karena itulah orang Arab dia nanti kalau dia pakai serban itu dipanjangkan ekornya. Dia nanti dia nanti jangan tutup mukanya begitu. Ya, mereka nanti tutup muka begitu. Kalau lelaki kah perempuan kah sama saja. Ya, kan? Nah, itu tutup muka. Nah. Ya. Jadi dulu, ini cerita dulu. Sekarang pun kalau dia naik kuda kan, dia naik unta kan, dia pun macam itu juga. Menggunakan caranya itu adalah untuk mencegah ribut pasir daripada masuk mata ke, masuk hidung ke, apakah. Okey. Jadi maksud sahabat ini dia mau uzlah. Itu kalau takhrijkan perkataan uzlah. Dia mau uzlah begitu. Ya, kemudian katanya kemudian tinggal di tempat ini. Ini itu lanjutan bagi menguatkan tujuannya, niatnya untuk uzlah itu. Namun aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin kepada Rasulullah. Nah, tiba-tiba dia terfikir, mungkin dia terfikir, dia teringat, aku tidak boleh melakukan itu melainkan minta izin daripada Rasulullah dulu. Ada tafsir hadis mengatakan